Franklin naik sepeda. Franklin sudah bisa menyelam dan bermain bisbol. Ia juga sudah bisa memanjat dan berayun-ayun di palang titian. Bahkan, ia sudah bisa bermain ayunan sampai melambung tinggi. Tetapi Franklin masih belum bisa naik sepeda tanpa roda penolong. Pada waktu liburan, Franklin dan teman-temannya berlatih naik sepeda. Beaver si berang-berang paling berani dan paling rajin berlatih. Ia juga yang pertama kali berani melepas roda penolong sepedanya. Siang itu, ia naik sepeda menuju taman untuk menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya. "Hei, lihat nih!" teriak Beaver. "Aku sudah bisa naik sepeda sendiri." Franklin memperhatikan Beaver yang sedang berputar-putar dengan sepedanya. Beberapa hari kemudian, teman-teman Franklin sudah bisa naik sepeda tanpa roda penolong. Franklin masih belum bisa. Kini Beaver sudah bisa naik sepeda sambil melambaikan sebelah tangannya. "Kita ke kota yuk, nanti kita makan di sana," ajak Bear si beruang. "Ayo cepat." Franklin sebenarnya ingin ikut, tetapi ia tidak ingin ditertawakan teman-temannya karena masih memakai roda penolong. "Aku nggak ikut aku nggak lapar kok," kata Franklin berbohong. Sebenarnya Franklin sangat lapar. Ketika teman-temannya telah pergi, Franklin segera pulang, lalu makan siang sendirian. Setelah makan, Franklin meminta bantuan ibunya untuk melepas roda penolong sepedanya. Ia ingin naik sepeda tanpa roda penolong. Kemudian, Franklin duduk di atas saddle dan ibu Franklin mendorongnya pelan-pelan. Sepeda itu bergoyang-goyang sesaat, lalu Franklin terjatuh menimpa tanaman bunga. "Aduh, kok aku nggak bisa sih?" kata Franklin jengkel. "Aku nggak akan naik sepeda lagi." Setelah kejadian itu, Franklin tidak mau bermain bersama teman-temannya. Sepanjang hari, ia hanya bermain sendirian di rumah. Franklin merasa kesepian. Ia sering melihat teman-temannya bersepeda tanpa dirinya. Mereka seperti para petualang yang hebat. Pada hari Sabtu, teman-teman Franklin bersepeda lewat di depan rumah Franklin. "Asik sekali kelihatannya teman-temanmu itu," kata ibu Franklin. "Aku juga ingin seperti mereka, Bu. Tapi aku nggak bisa naik sepeda tanpa roda penolong," keluh Franklin. "Kamu nggak mau belajar naik sepeda lagi?" tanya ibu Franklin. Gumam Franklin. "Mungkin besok, Bu." Keesokan harinya, Franklin belajar naik sepeda lagi. Ia duduk di atas saddle. Ibunya memegang saddle sepedanya dari belakang. "Aduh, Bu, aku takut jatuh," rengeknya. "Coba dulu, Franklin. Ibu tidak akan melepaskan pegangan ibu sebelum kamu bilang lepaskan," kata ibu Franklin. Franklin mengayuh sepedanya pelan-pelan. Ibu Franklin memegang saddle sepedanya dari belakang. Franklin merasa tidak mantap dan tidak nyaman. "Bu, aku mau jatuh," teriak Franklin. Lalu ia berhenti mengayuh. "Naik sepeda memang sulit, Franklin," kata ibu Franklin. "Kamu nggak boleh menyerah begitu saja. Kamu harus mencoba terus." "Sulit, Bu, aku nggak bisa," kata Franklin. "Tapi bagi teman-temanku sepertinya mudah ya, Bu." "Kamu kira mereka langsung bisa? Mereka juga merasa sulit, Franklin. Tapi mereka mencoba terus," kata ibunya. Franklin memikirkan hal itu. Siang harinya, Franklin pergi ke taman. Ia melihat Beaver sedang berusaha berayun-ayun di palang titian. Setiap kali Beaver sampai di palang ketiga, ia jatuh di pasir. "Aduh, Beaver," seru Bear. "Begini saja nggak bisa. Nih, lihat aku. Gampang kan?" "Ya, gampang buat kamu," sahut Beaver. Beaver lalu mencoba lagi dan jatuh lagi. "Besok lagi kata Beaver. Franklin lalu ingat Badger si musang. Ketika ia belajar berenang bersamanya, Badger takut sekali memasukkan kepalanya ke dalam air. "Gampang kok," kata Franklin. "Tinggal masukkan kepalamu saja." Badger hanya menatap Franklin dengan sedih. Rasanya ia ingin menangis. Badger butuh waktu lama untuk berani memasukkan kepalanya ke dalam air. Sekarang, Badger sudah bisa berenang menyeberangi danau itu. Franklin juga membayangkan saat pertama kali Fox si rubah bermain bisbol. Ia sama sekali tidak bisa memukul bola. Lalu Fox berusaha terus-menerus.
Suatu hari ia bisa memukul bola kuat-kuat sehingga bola itu melambung jauh. Tiba-tiba, Porcupine si landak datang. Ia memakai sepatu roda dan berjalan sangat pelan. Dia menunjukkan pelindung di lutut, siku, dan pergelangan tangannya. Pelindung ini memang bikin aku tampak bodoh, katanya. Tapi bisa bikin aku aman. Nah, itu dia, seru Franklin sambil bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Franklin segera mencari pelindung. Lalu dipakainya di lutut dan sikunya. Ia juga menata bantal-bantal yang sudah tidak dipakai lagi di sepanjang jalan di depan rumahnya. Bu, aku mau belajar naik sepeda lagi, seru Franklin kepada ibunya. Sekarang aku tidak takut jatuh. Franklin lalu duduk di atas sedel sepedanya. Ibunya memegang sedelnya dari belakang. Franklin mengayuh sepedanya pelan-pelan. Sepeda itu bergoyang-goyang. Ia jatuh berkali-kali, tetapi ia tidak menyerah. Akhirnya, Franklin merasa mantap. Ia lalu meminta ibunya untuk melepaskan pegangan di sedel sepedanya. Franklin meluncur pelan. Ia tidak lagi jatuh ke semak-semak atau menubruk sesuatu. Kamu sudah bisa, Franklin, seru ibu Franklin gembira. Franklin sangat gembira. Akhirnya, ia bisa mengendarai sepedanya tanpa roda penolong. Aku bisa, teriak Franklin gembira. Franklin segera mengayuh sepedanya menuju taman. Ia ingin menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya. Hei, lihat aku, seru Franklin kepada teman-temannya. Franklin melambaikan sebelah tangannya, tetapi sepedanya oleng. Ia terjatuh. Kupikir aku sudah bisa seperti Beaver, kata Franklin sambil tertawa. Ternyata tidak segampang yang kukira. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya ya.